Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membacakan suatu kitab yang sangat fenomenal di kalangan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang berada di Indonesia, yang tergabung di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Karena kitab ini dibuat atau disusun oleh sang pendiri Nahdlatul Ulama ialah Syekhina Syekh Hasyim Asy'ari. Kitab ini berjudul Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di dalamnya berisikan tentang analisis tentang hadis kematian, tanda-tanda kiamat, dan pemahaman tentang sunnah dan bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja pasal 1, di mana pasal 1 ini adalah menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah. Lafadz sunnah ketika dibaca dhammah huruf sin dan ditasdidkan huruf nunnya. Sebagaimana pendapat Abul Baqa dalam kitab Kulliyat, secara arti bahasa adalah suatu jalan, walaupun tidak diridhoi. Dan secara syara, lafadz sunnah tadi dalam arti syariat adalah jalan yang diridhoi Allah, yang ditempuh dalam agama, yaitu yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan yang lainnya, yang paham terhadap agama dari kalangan para sahabat. Karena ada hadis Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Yang artinya, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Dan secara urf, secara adat, secara tradisi, sunnah adalah suatu ajaran yang diikuti secara konsisten oleh para pengikut, baik nabi ataupun wali. Dan istilah sunni adalah dinisbatkan kepada sunnah. Sehingga biasanya kata-kata sunni itu disebutkan di dalam menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang mengikuti ahlus sunnah. Sedangkan bid'ah, sebagaimana pendapat Syekh Zarruq dalam kitab Uddatul Murid, secara syariat adalah memperbaharui perkara dalam agama yang menyerupai ajaran agama itu sendiri, padahal bukan bagian dari agama, baik bentuk maupun hakikatnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man ahdasa fi amrina hada laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat dalam agama kami ini, yang bukan bagian daripadanya, maka hal tersebut ditolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap hal yang dibuat-buat di dalam agama adalah bid'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Para ulama telah menjelaskan bahwa pengertian kedua hadis di atas adalah dikembalikan kepada masalah hukum. Meyakini sesuatu amalan yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan mutlak dalam semua bentuk pembaharuan dalam agama. Jadi ulama ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan suatu ibadah, hukum syariat, yaitu sesuatu yang dianggap yang sebenarnya tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang seperti itu bisa dinamakan bid'ah. Dan bid'ah itu bukan mutlak semua yang baru dalam agama. Karena di dalam agama itu sendiri tidak melulu hanya kepada hal-hal yang bersifat ibadah. Tetapi juga banyak yang bersifat seperti muamalah. Nah, jika terjadi suatu muamalah yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi, maka bukan berarti muamalah tersebut kemudian dianggap sebagai bid'ah. Karena muamalah tersebut tidak berkaitan dengan masalah ibadah. Karena mungkin saja pembaharuan tersebut terdapat landasan usulnya dalam agama atau terdapat contoh furu'iyahnya, maka kiaskanlah terhadapnya. Syekh Zarruq berkata, sebagai pertimbangan dari mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, maka ada 3 hal ini yang harus diperhitungkan. 1, supaya diteliti perkara yang baru tersebut. Jika di dalamnya terdapat prinsip-prinsip syariat dan ada landasan aslinya, maka bukan bid'ah. Jika berbagai aspeknya dalam hal baru tersebut tidak punya landasan, baru hal tersebut dinamakan perkara batil dan sesat.
Dan jika hal baru tersebut terjadi kesamaran dalil, diteliti secara seksama dulu lalu diberi status sesuai dengan unsur yang dominan di dalamnya. Jadi di dalam sesuatu yang baru tersebut terkadang ada unsur-unsur yang memang ada dalilnya. Seperti di dalam perayaan Maulid Nabi. Dalam perayaan Maulid Nabi setelah diteliti di dalamnya ada unsur baca sholawat, ada unsur sedekah, dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur tersebut ada dalilnya. Unsur-unsur tersebut dianjurkan dalam agama. Maka perayaan Maulid Nabi itu bukan bid'ah, melainkan pembacaan sholawat hanya saja dikemas dalam bentuk perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi harus diteliti unsur-unsurnya. Sedangkan yang kedua adalah mempertimbangkan kaedah para imam dan ulama terdahulu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini konsepnya adalah taklid. Konsepnya adalah ikut kepada pendapat ulama. Jika hal baru tersebut segala aspeknya bertentangan. Jadi jika ada perkara baru tersebut memang bertentangan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh para ulama di zaman dulu, maka harus ditolak. Dan jika sesuai dengan landasan usulnya, baru bisa diterima. Tapi jika terjadi perselisihan antara mana yang usul dan mana yang furu', dikembalikan kepada dalil usul. Ada kaedah bahwa innama amila bihi salaf wa tabi'ahumul khalaf la yasih ayakuna bid'atan wa la madmuman. Wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasih ayakuna sunnatan wa la mahmudan. Yang artinya, sesungguhnya suatu amalan yang dipraktekkan oleh ulama salaf dan diikuti oleh ulama khalaf tidak bisa disebut bid'ah. Jadi kalau memang ulama terdahulu sudah mencontohkan adanya istilahnya kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya seperti tahlilan dan semacamnya, itu sudah dicontohkan dari zaman Wali Songo dan lain sebagainya, dan itu kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelahnya, maka hal itu tidak bisa disebut bid'ah. Kenapa? Karena ulama-ulama yang terdahulu itu jelas juga memiliki dalil-dalil yang mungkin tidak diterangkan secara terus terang, secara langsung, tetapi memiliki pemikiran-pemikiran yang pemikiran tersebut sebenarnya bisa diterima karena kemampuan atau kapasitas dan kapabilitas dari ulama tersebut memang mumpuni. Maka hal itu bisa disebut sebagai ijtihad dari ulama tersebut. Dan itu diikuti ulama modern, ulama setelahnya, maka tidak bisa disebut bid'ah dan tidak bisa dikatakan tercela. Dan setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka dari berbagai jalan yang jelas, seperti minum minuman keras atau judi, yang apapun bentuknya. Minum minuman keras apapun bentuknya, baik itu bir, whisky yang tidak ada di zaman Nabi pun tetap dianggap sebagai haram. Karena para ulama terdahulu juga tetap mengharamkan. Maka hal itu tidak bisa disebut sebagai sunnah dan tidak bisa dikatakan terpuji. Dan setiap suatu ajaran yang hukumnya ditetapkan oleh ulama salaf, akan tetapi tidak pernah mereka praktekkan. Nah, di sini terjadi khilafan. Maka menurut Imam Malik adalah bid'ah. Jadi ajarannya ditetapkan ulama salaf, tapi tidak pernah dilakukan. Nah, karena mereka tidak meninggalkan sesuatu kecuali permasalahan, kecuali ada permasalahan di dalam sesuatu itu. Nah, menurut Imam Syafi'i tetap tidak termasuk bid'ah, walaupun tidak dipraktikkan para ulama salaf. Karena mungkin saja mereka tidak mempraktekannya karena ada suatu udur, atau karena mereka mengamalkan sesuatu yang lebih bagus. Para ulama juga berbeda pendapat tentang amalan yang tidak ada dalil sunnahnya. Akan tetapi, tidak ada tasyabuh di dalamnya. Jadi, memang tidak ada dalil secara langsung, tetapi di dalamnya tidak menyerupai pada sesuatu yang haram atau sesuatu yang menyerupai orang-orang non-Islam. Maka Imam Malik berkata, itu adalah bid'ah. Dan menurut Imam Syafi'i, tidak termasuk bid'ah dengan bersandar pada hadis, ma taraktuhu lakum fahuwa afwun. Apa yang aku tinggalkan, kata Nabi Muhammad, tanpa penjelasan, maka hal tersebut dimaafkan. Syekh Zarruq berkata, berdasarkan prinsip inilah para ulama berbeda pendapat. Misalnya, dalam masalah membuat kalangan dalam masalah membuat zikir, kelompok zikir dengan suara yang keras, zikir berjamaah dan berdoa. Karena ada beberapa hadis yang menganjurkannya, tetapi tidak dipraktikkan oleh ulama salaf. Lalu, setiap orang yang menyetujui perbuatan-perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan bid'ah bagi orang yang menentang. Sebab hal itu adalah hasil ijtihad. Setiap orang tidak bisa mengatakan batil bagi orang yang tidak mengikuti praktek-praktek yang disepakati atau diyakini oleh orang itu. Sebab sama-sama punya dalil itu.
Sehingga tidak boleh dianggap bid'ah. Karena sama-sama punya dalil. Sebab kalau tidak, semua umat ini akan saling membid'ahkan. Kalau sesuatu yang dihilafkan itu kemudian dianggap sebagai bid'ah atau sesuatu yang tercela, maka yang akan terjadi adalah saling mencela, saling mencaci, saling menyalahkan, saling membid'ahkan antar sesama. Telah kita ketahui bahwa hukum Allah yang dihasilkan dari ijtihad furu'iyah adalah sama benarnya. Sedangkan Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, La yusalliyanna ahadun al-asrah illa fi bani Quraidah. Nah, di sini ini adalah suatu cerita bahwasanya Nabi mengutus beberapa orang sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah. Kemudian Nabi memerintahkan janganlah engkau sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dan ternyata telah datang waktu asar ketika di perjalanan belum sampai di Bani Quraidah. Maka sebagian sahabat berkata, Rasulullah memerintahkan kita untuk cepat-cepat dan sholat di jalan. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk cepat-cepat mengerjakan sholat. Mari sholat di jalan. Artinya Nabi Muhammad dalam kesempatan lain memerintahkan orang untuk sholat secara cepat. Maksudnya langsung dikerjakan sholat itu. Mari sholat di jalan. Tapi sebagian yang lain berkata Rasulullah memerintahkan kita memberikan sholat di Bani Quraidah. Lalu, sebagaimana bunyi hadis ini, lalu bagaimana mereka memutuskan sholat asar? Ternyata Rasulullah tidak mencela seorang pun dari mereka. Jadi ada yang sholat di tengah jalan, ada yang sholat di Bani Quraidah. Rasulullah sama-sama tidak menegur. Hal itu menunjukkan bahwasanya semua pemikiran sahabat-sahabat tersebut sama-sama dianggap benar oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis ini di atas menunjukkan atas sahnya beribadah atas dasar tingkat pemahaman masing-masing selama tidak ada dorongan hawa nafsu. Begitu juga dalam masalah agama. Jadi bagi orang umpamanya yang tidak senang atau tidak menerima kepada dalilnya tahlilan, maulidan, ya monggo silakan tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mereka menyalahkan orang yang mau kepada tahlilan, maulidan, Isra Mi'ratan dan lain sebagainya. Tidak usah mencela karena masing-masing sama-sama punya dalil. Sehingga masing-masing punya pemahaman. Kalau seperti itu maka ihtilafu ummati rahmah, sabda Nabi, ihtilafu ummati rahmatun itu betul-betul bisa dirasakan oleh semua umat Islam. Namun yang terjadi di zaman sekarang ini banyak sekali kelompok-kelompok yang baru muncul yang kemudian mereka menganggap dirinya paling benar lalu menyalahkan orang-orang yang tidak sama dengan pendapat mereka. Inilah yang sebenarnya tidak sepatutnya terjadi dan harus dicegah. Kemudian yang ketiga, pertimbangannya atau ukuran dari bid'ah atau sunnah itu hendaklah setiap perbuatan ditakar dengan pertimbangan hukum yang perinciannya ada 6, ialah wajib, sunnat, haram, makruh, hilaful aula, dan mubah. Setiap hal yang termasuk dalam salah satu kategori hukum di atas berarti bisa diidentifikasi dengan status hukumnya. Sementara yang tidak bisa maka dianggap bid'ah. Dan banyak para ulama yang menggunakan metode penetapan hukum menggunakan takaran ini. Jadi misalnya begini, semua perbuatan manusia itu sebenarnya bisa dikembalikan kepada hukum taklifiyah. Hukum taklifiyah itu di sini disebutkan ada 6 termasuk hilaful aula dari wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan ada hilaful aula alias kurang bagus ya. Ya sebenarnya ini tambahan juga. Ini di dalam kitab usul diterangkan tuh hanya 5. Akan tetapi pertimbangannya adalah ketika suatu perbuatan itu dilakukan, selama itu masih bisa ditakar dengan salah satu dari 5 hukum itu, atau 6 hukum menurut versinya Syekhina Syekh Hasyim Asy'ari, maka itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah, karena masih bisa ditakar. Yang bid'ah itu sesuatu yang tidak jelas, yang tidak bisa ditakar, seperti ada orang orang yang melakukan suatu perbuatan dianggap sebagai ibadah tapi tidak pernah diajarkan. Seperti misalnya sholat nisfu Sya'ban. Yang kita lakukan biasanya adalah sholat tasbih. Sholat tasbih yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada beberapa orang itu kemudian membuat suatu sholat tersendiri yang namanya sholat nisfu Sya'ban. Ini tidak ada di dalam ajaran Nabi, tidak ada. Mau diukur dengan apapun tidak bisa. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan. Dinyatakan dengan wajib, salah.
Dinyatakan dengan sunat tidak bisa juga. Dinyatakan dengan mubah tidak bisa juga karena memang tidak pernah diajarkan itu. Beda halnya dengan orang makan sate. Makan sate itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena satenya sendiri itu mubah. Boleh. Nah, begitu. Jadi ini cara pengukuran yang paling mudah sebenarnya. Walaupun memerlukan wawasan yang lebih dalam. Selanjutnya, Syekh Zaruk berkata bahwa bid'ah itu dibagi menjadi 3 macam. Satu, bid'ah sorehah. Bid'ah yang jelas. Yaitu setiap suatu amalan yang ditetapkan tanpa landasan syar'i baik dari aspek wajib, sunnah, mubah, dan lainnya. Dan hal ini bisa memadamkan sunnah dan membatalkan yang hak. Ini adalah seburuk-buruknya bid'ah. Walaupun misalnya disandarkan pada 1000 dalil, usul, dan furu'. Maka hal ini tidak bisa menjadi pertimbangan sama sekali. Jadi jika ada satu kebiasaan misalnya dalam masyarakat, misalnya mengadakan acara sesajen. Nah ini walaupun kemudian disandarkan pada dalil usul atau furu' seperti al-adatul muhakkamah karena kebiasaan masyarakat yang kemudian lalu diperbolehkan, maka itu berbahaya. Itu akan membuat ajaran Islam menjadi semakin kabur dan tercampur dengan ajaran agama yang lain, ialah agama Hindu, karena sesajen itu sendiri adalah kebiasaan dari agama Hindu. Nah, oleh karena itu, sesuatu amalan yang ditetapkan dengan tanpa landasan syariat, maka ini tidak bisa diterima, harus ditolak. Beda dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi ada landasan syariatnya apa? Ialah sholawat, pembacaan sholawat. Tahlilan ada landasan syariatnya apa? Zikir tahlil dan lain sebagainya. Itu landasan syarat. Beda dengan acara sesajen. Acara sesajen yang diletakkan di pagar-pagar atau kuburan-kuburan. Itu jelas. Bid'ah itu kalau itu dilakukan meskipun ada landasan syariat, landasan usulnya, kaidahnya misalnya seperti al-adatul muhakkamah, maka tetap tidak bisa. Karena itu tidak ada landasan syariatnya dalam perbuatan itu. Kemudian yang kedua adalah bid'ah idhofi. Ialah bid'ah yang disandarkan pada praktek tertentu walaupun terbebas dari unsur bid'ah. Maka tidak boleh memperdebatkan apakah praktek tersebut tergolong sunnah atau bid'ah. Jadi bid'ah yang disandarkan pada praktek tertentu, jadi praktek tertentu ini tidak jelas. Patokannya ini tidak jelas. Karena apa? Karena mungkin ada kesamaran di dalamnya. Sehingga hal tersebut tidak bisa dikatakan bid'ah juga. Tidak bisa dikatakan bid'ah. Karena di satu sisi terkadang sesuatu itu adalah sesuatu yang biasa dikerjakan. Misalnya umpamanya orang umpamanya membeli sesuatu dengan menggunakan ATM. Nah, menggunakan ATM itu di zaman Nabi tidak ada. Tidak ada ATM di sana. Langsung dengan mata uang biasa. Sekarang online pakai ATM, pakai m-banking dan lain sebagainya. Jadi itu tidak bisa disebut bid'ah, tidak boleh memperdebatkan praktek ini tergolong sunnah atau bid'ah karena memang unsur-unsur tersebut dilakukan, disandarkan kepada praktek tertentu. Itu praktek yang seperti masalah ATM ini memang sudah sesuatu yang dipraktekkan oleh perbankan yang memang biasa dilakukan mengikuti zaman seperti zaman sekarang. Maka tidak boleh kemudian disandarkan apakah itu bid'ah atau tidak. Kalau begitu yang akan terjadi semuanya bisa jadi bid'ah. Seperti merekam kuliah seperti ini, merekam penjelasan seperti ini bisa jadi bid'ah juga. Padahal ini bukanlah hal-hal yang berkaitan dengan masalah bid'ah atau tidak, tapi tapi digantungkan kepada pelaksanaan suatu praktek yang memang dalamnya tidak ada unsur ibadah. Walaupun bisa membuat menjadi ibadah dengan cara mengajarkan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah bid'ah khilafi, yaitu bid'ah yang memiliki dua sandaran utama yang sama-sama kuat. Jadi ada perbedaan pendapat. Jika dilihat dari satu aspek dianggap bid'ah, tetapi dari aspek yang lain tergolong sunnah. Sebagaimana contoh dalam hal ini membuat jamaah dikir dan dikir berjamaah, membuat kelompok dikir atau dikir berjamaah. Ini ditinjau dari satu sisi bid'ah, karena di zaman Nabi tidak pernah terjadi begitu. Tapi di sisi yang lain, ini dianggap sebagai praktek dari perintah Nabi juga, terutama dalam masalah persatuan, zikir bersama, sama-sama mengajak kebaikan,
dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, praktek-praktek seperti itu tidak bisa lalu dianggap sebagai suatu bid'ah. Karena ditinjau dari unsur yang lain itu memang bukan bid'ah. Berkata Al-Alamah Waliyuddin Asy-Syabsyiri dalam syarah Arba'in Al-Nawawi menjelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Man ahdasa hadasan aw awa muhdisan fa'alaihi la'natullah. Barang siapa menciptakan perkara baru atau membantu orang lain yang menciptakan perkara baru, fa'alaihi la'natullah. Maka orang itu akan mendapatkan laknat dari Allah. Yang termasuk dalam kategori hadis tersebut adalah akad fasid, berhukum kepada orang bodoh dan tolim, dan setiap sesuatu yang tidak mencocoki syara. Dan tidak termasuk dalam kategori di atas adalah pembaharuan yang tidak keluar dari dalil syara. Islam tidak anti pembaruan, selama tidak keluar dari dalil syara, tetap pembaharuan bisa diterima. Sebagaimana masalah ijtihadiyah, di mana korelasinya dengan dalil syara dan dhon. Jadi ada korelasi antara dalil syara dan dhon. Itu banyak terjadi dilakukan oleh para ulama di zaman modern untuk menanggapi persoalan-persoalan yang berkembang di zaman modern yang tidak pernah berkembang di zaman Nabi. Begitu juga menulis mushaf, merumuskan madhab-madhab, menulis ilmu nahu dan hisab. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Abdus Salam membagi bid'ah menjadi 5 kategori. Satu, bid'ah yang wajib seperti belajar ilmu nahu. Di zaman Nabi tidak pernah ada pelajaran nahu. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu, bahasa Arab adalah bahasa yang otomatis bagi mereka. Bahasa ibu, tidak perlu belajar terlalu banyak tata bahasa. Beda dengan kita di Indonesia yang harus belajar ilmu nahu agar mampu menguasai atau memahami bahasa Arab. Ada yang kedua, bid'ah yang haram. Seperti madhab Qadariyah, Jabariyah, dan Mujassimah. Jadi ini madhab Qadariyah, Jabariyah, dan Mujassimah itu adalah salah satu dari banyak madhab yang di dalamnya terdapat penyelewengan pemikiran. Seperti Qadariyah, Jabariyah, dan Mujassimah. Yang mana Qadariyah itu kemudian menganggap bahwasanya semuanya dikembalikan kepada Allah. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Jabariyah sebaliknya. Jabariyah justru semuanya diatur manusia. Sedangkan Mujassimah itu menjasimkan Tuhan. Artinya Allah Ta'ala dianggap punya anggota badan seperti manusia. Madhab bid'ah yang seperti ini haram. Kemudian ada bid'ah yang sunnah, seperti membangun pesantren dan madrasah. Nabi Muhammad tidak pernah membangun pesantren dan juga tidak pernah membuat madrasah. Tapi karena itu orientasinya adalah mengajarkan ilmu, ya bagus. Itu bid'ah yang sunnah. Dan tiap-tiap hal baik yang belum pernah dikerjakan di masa generasi awal. Kemudian ada bid'ah yang makruh. Seperti menghiasi masjid secara berlebihan dan menyobek-nyobek mushaf. Dengan tanpa niat menghina. Kalau niat menghina bisa kafir. Kemudian ada bid'ah yang mubah. Seperti berjabat tangan setelah sholat dan melonggarkan baju dan lain-lain. Berjabat tangan setelah sholat itu tidak pernah diajarkan Nabi. Kenapa? Karena budaya Nabi berbeda. Budaya Nabi itu musafahah. Yang musafahah itu saling merangkul. Tapi kalau di Indonesia itu berjabat tangan. Itu tidak pernah diajarkan. Tetapi boleh dilakukan itu. Tidak haram, tidak juga sunnah. Karena di dalamnya tidak ada unsur ibadah. Itu hanyalah sopan santun, sapa menyapa, dan tergantung kepada kebiasaan masing-masing. Jika di salah satu kelompok itu kemudian salah satu daerah kebiasaannya itu adalah dengan rangkul-rangkulan, ya rangkul-rangkulan. Kalau ada yang kebiasaannya itu hanya dengan ujung jari, ya dengan ujung jari boleh. Tergantung kebiasaan mereka masing-masing. Begitu juga menggunakan alat tasbih dalam berzikir, melafadzkan niat sholat, tahlil bagi mayit, ziarah kubur, dan lain-lain, bukan termasuk bid'ah. Karena itu sebenarnya tidak mengandung unsur ibadah mahdhah. Tahlil itu doa bagi mayit. Artinya bukan kemudian itu digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih itu hanya alat membantu perhitungan zikir. Ziarah kubur untuk mengingat mati. Ini bukan bid'ah ini, jelas. Nah, sedangkan pertunjukan pasar malam dan sepak bola itu adalah jelek-jeleknya bid'ah. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Nah, tidak perlu. Itu dianggap sebagai sejelek-jeleknya bid'ah. Walaupun mungkin orang-orang zaman sekarang menganggap pertunjukan pasar malam dan sepak bola ini mungkin dianggap boleh kalau orang sekarang, karena sekarang menjadi bisnis. Terkadang bisa menghasilkan keuntungan dan lain-lain sebagainya. Tapi konteks yang
apa yang disajikan oleh Kiai Saihun Hasyim Asy'ari di sini adalah pasar malam di zaman beliau. Dan sepak bola di zaman beliau yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena di waktu itu tidak ada unsur kayak sekarang, berbeda. Berbeda. Nah, apalagi kalau hal-hal itu mengandung kemaksiatan seperti diskotik dan sebagainya itu bukan hanya sejelek-jeleknya bid'ah, itu memang tempat keharaman itu yang tidak boleh kita kunjungi atau dilakukan. Ini sudah sampai akhirnya ke pasal 2. Semoga bermanfaat. Sekian yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.